Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serafina Karen Anaskalia dari 11 IPS 1 nomor absen 24. Mungkin masih banyak belum paham sekali tentang COVID-19. Jadi mari kita bahas menjadi teks eksplanasi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus disecans atau biasa yang dikenal dengan SARS-CoV-2. Apa itu virus corona? Virus corona adalah sekelompok penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan. Virus ini merupakan penyakit yang sangat membahayakan karena mudah tertular. COVID-19 menyebabkan gangguan saluran pernapasan, hingga dengan gejala yang paling kecil, yang paling ringan, seperti flu, hingga infeksi paru-paru akut. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Namun nyatanya, virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke banyak kota dan negara, termasuk Indonesia. Ada dugaan bahwa virus ini ditularkan oleh hewan ke manusia. Namun, diketahui bahwa virus corona ini menyebar dari orang ke orang melalui udara. Ada banyak cara seseorang terkena virus. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk oleh orang yang terinfeksi. Yang kedua, tidak sengaja menyentuh panca indera saat tangan belum bersih, seperti mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, kontak langsung atau berjabat tangan dengan orang yang terkena virus COVID-19. Dari data yang saya dapatkan, orang yang terkena COVID ada 3.933.300 orang, yang meninggal ada 1.222.633, yang sembuh ada 3.472.915. Dan untuk satu bulannya ya guys, ada yang terkena COVID itu ada 22.053 orang, yang meninggal ada 11.492, dan yang sembuh ada 29.012 orang. Jadi bayangkan, kalau satu bulan hanya sudah menghasilkan seperti itu, bagaimana kalau misalnya 1 tahun? Apakah nanti Indonesia populasinya akan menurun hanya karena COVID? Tidak kan? Dan dari data-data yang saya dapatkan, itu setelah saya hitung, ternyata populasi di Indonesia itu menurun 7% hanya karena kena COVID-19. Bayangkan, bisa bayangkan? Agar populasi di Indonesia ini tidak terus menurun, maka kita harus melakukan beberapa upaya yang bisa kita lakukan secara mandiri agar tidak terinfeksi dengan COVID-19. Upaya pertama yang kita bisa lakukan sehari-hari yaitu mencuci tangan secara rutin dengan air atau sabun atau tidak dengan hand sanitizer. Yang kedua adalah jaga jarak kurang lebih 2 meter sama orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, kita perlu saat kita berpergian menggunakan double masker. Yang keempat, jangan menyentuh panca indera saat tangan kita tidak bersih, karena itu bisa saja saat tangan kita kotor dan kita menyentuh muka kita, maka secara tidak sengaja virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima adalah stay at home. Saat kita tidak perlu untuk keluar rumah, maka sebaiknya kita di rumah saja. Yang keenam, jika muncul tanda-tanda terinfeksi COVID-19, maka segera pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan dengan dokter. Yang ketujuh dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar, karena kebersihan itu sangat penting dan mendukung agar tidak terkena COVID-19. Hal terakhir yang paling penting yaitu kita harus mengikuti upaya pemerintah, maupun itu dengan pemberlakuan PPKM ataupun vaksinasi. Karena dengan upaya pemerintah, kita bersama-sama bisa menurunkan populasi yang terkena COVID-19. Sekian penjelasan tentang virus COVID-19. Semoga teman-teman sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Saya Serafina Karen Anaskalia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy.